Bupati Mesak Magai dan Wakil Bupati Ismail Jamaluddin sedang membangun Nabire dan layak memimpin jilid kedua. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire terpilih, Mesak Magai dan Ismail Jamaluddin, resmi dilantik oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nabire terpilih periode 2021 sampai 2024 dilangsungkan di Gedung Negara, Senin tanggal 8 November tahun 2021, dihadiri Forkompinda Nabire. Gubernur Lukas pada kesempatan itu menilai Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik layak untuk memimpin Nabire. Sebab Bupati terpilih sebelumnya sudah memiliki pengalaman saat menjadi Wakil Bupati. Di lain pihak telah memiliki komunikasi yang lebih baik dengan warga pemilihnya. Oleh karena itu, dia berharap komunikasi yang telah terbangun itu agar terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sehingga tugas pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan bisa terselenggara sebagaimana mestinya. Apalagi Bapak Bupati ini merupakan tokoh setempat dan putra daerah Nabire sehingga telah menjadi panutan bagi warga di Kabupaten Nabire. Sehingga saya rasa untuk berkomunikasi dengan warganya tidaklah sulit dan diharapkan komunikasi itu bisa terus terbangun. Kemudian Bupati Mesak Magai mengusung visi Nabire aman, mandiri dan sejahtera dengan moto Nabire hebat. Untuk mewujudkan visinya, Bupati Mesak Magai mengusung 5 misi yaitu jaminan stabilitas keamanan dan kenyamanan daerah, pembinaan keagamaan, iman dan takwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat, dan peningkatan infrastruktur daerah. Sehingga sejak dilantik sampai hari banyak program kerja yang telah dilaksanakan dan sukseskan diantaranya. Merubah dan membangun Tugu Nabire hebat, Tugu Selamat Datang, memperbaiki berapa luas jalan, memperbaiki lampu jalan, merubah dan membangun Pasar Sentral Kalibobo, membangun Pasar Sayang Mama Papua di Oyehe, membantu bantuan gereja baik dari Kristen Katolik, GKI, GKIP, GKI, GIDI, Advent, Islam, Hindu, Buddha, dan denominasi gereja lainnya. Pelepasan jamaah haji Kabupaten Nabire, membangun pembangunan gedung sekolah baru setiap SD dan SMP seluruh dan sebagian seluruh Kabupaten Nabire, membangun asrama mahasiswa Nabire di Jayapura, membangun dan fasilitasi anak suku Porunai Ausi dan lainnya, membangun perumahan layak huni di Mama Janda dan Duda dan sebagainya. Kemudian di sisi penataan birokrasi Kabupaten Nabire menjalankan dengan baik pembagian eselon keterwakilan semua suku sudah diisi. Sepak bola grup Persinap diaktifkan kembali, serta kegiatan pemerintahan lain sebagainya. Pemirsa selamat menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas kunjungannya YouTube TV via IE ini. Tagi, makai, enak matu mah, wiha, odu meta. Bupati makai, hokau makai, bom ini kau kan nakai tagi, hokai kiri makai ni kau. Ở đây họ vào phía hay họ vào về thấy họ về quái có thấy cái một bộ ini đi nào đấy họ vào vậy rồi một hồn vậy cái đó pan ô hà cái bộ ôi chút cái 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 này thì ta này họ cái này bukan gì hết ni bukan gì hết cái đó thì cái này mà cái đó hết cái mà này pan mà có về cái đó nó tin cái hết cái bộ phát thì mà cái vào đó cái hết itu kan miho me pihayo miho me reho miho mo miho me o wani ha mira ka ko ha ko wa wa sama pokon niat ya ka ko ha wa kata ka ni ka ni ha ma ka 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 o wa re pa ki ani makati na magai kai bo pati wa do ka ha an re dan na wi ide ka ro Saya sampaikan bahwa Kabupaten Nabire ini terbentuk pada tahun 1969. Bupati ke Bupati, Kabupaten Nabire ini segala pembangunan sudah terbangun. Bupati pertama dari Karir Gobai sampai hari ini saya bisa pakai. Kabupaten Nabire terdiri dari 15 distrik. Salah satu distrik yang sampai saat ini distrik terjauh dari sini itu Nabire bagian timur, yaitu distrik Wapoga. Distrik Wapoga terletak antara Nabire dengan
Waropet, Kabupaten Waropet. Sedangkan sekarang saya ini berdiri dengan anak-anak Auye. Kampung anak-anak Auye ini berada di daerah Poronai, kepala air Poronai, masuk wilayah Kabupaten Nabire. Selama ini jangkauan pemerintah belum sampai di suku Auye, baik pelayanan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Hari ini Tuhan utus salah satu hamba Tuhan, yaitu Pak John beserta keluarga. Ini selama ini pelayanan di daerah suku Auye di Poronai. Saya diskusi dengan Pak John untuk bagaimana anak-anak ini harus sekolah. Ketika kalau kita harap bahwa dari sini kita kirim tenaga medis atau guru ke daerah Poronai, pasti tidak akan betah di sana. Tetapi kita upaya untuk bagaimana supaya anak-anak ini harus keluar dari kampung-kampung yang sangat susah untuk kita jangkau. Maka itu pada saat ini saya berterima kasih kepada Pak John untuk membantu kami datang bina untuk anak-anak Papua, terutama anak-anak Auye di Nabire. Maka itu saya tahu bahwa Kabupaten Nabire ini dari bupati pertama sampai terakhir segala sesuatu sudah terbangun. Tetapi saya punya keyakinan dan prinsip bahwa bupati sebelumnya belum pernah pikirkan. Itu yang saya mau coba untuk pikirkan untuk bantu anak-anak ini harus sekolah. Terima kasih Pak John, bantu kami untuk tangani anak-anak ini sehingga di tahun 2021 kita sudah siapkan tanah. Dan Tuhan kehendaki kalau Tuhan kasih umur panjangkan saya sampai tahun 2023, maka asrama dengan untuk mobil operasional untuk anak-anak Auye saya akan siapkan. Terima kasih Bapak. Saya ajak anak-anak ini datang ke kediaman Bupati Kabupaten Nabire. Hari ini saya mendiami dan saya tinggal di kediaman Bupati karena saya terpilih sebagai Bupati Kabupaten Nabire. 20 tahun ke depan anak-anak ini salah satu Auye akan tinggal di sini dan dia akan menjabat sebagai bupati. Amin. Amin. Bagaimana? Itu harapan kami. Karena sekarang saya fokus untuk bagaimana caranya Persinap ini harus bangkit kembali. Karena inti daripada itu semua adalah bakat dan minat daripada anak-anak kita di Nabire. Ketika kita angkat sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Yang jelas bahwa pada saat kita main Bupati Cup, ada berapa tim dari luar Kabupaten Nabire, dari Liga 2, bahkan juga pemain Liga 1 turut datang main di sini. Sehingga itu juga menjadi satu motivasi bagi anak-anak Nabire di sini, sehingga mental mereka ini bisa terbina di sini dan bisa bertarung ketika Liga 3 itu akan main di tahun 2022 ini. Mulai dari bulan Agustus antara bulan November itu pasti akan putar untuk Liga 3. Dan Persinap saya sudah daftar. Maka itu saya percaya bahwa teman-teman ofisial Persinap ini akan seleksi untuk berapa orang sehingga kita bisa beradaptasi pada Liga 3 nanti. Dan saya juga akan coba untuk lobby-lobby ke Asprop Provinsi Papua untuk minta Nabire jadi tuan rumah untuk Liga 3. Terima kasih. Untuk jaga keamanan lingkungan masing-masing, kemudian jaga kebersihan, karena Kota Nabire ini hari ini kita ada, tetapi Kota Nabire ini kan titipan Tuhan untuk anak cucu kita, mereka akan hidup di sini. Sekarang saya berterima kasih pada pihak-pihak yang bantu saya bahwa sebetulnya dalam rancangan undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah pusat itu ibu kota provinsi Papua Tengah di Timika.
tapi saya berjuang, bahkan sampai kajian akademik itu hanya saya minta ke Uncen hanya 2 minggu saja mereka selesaikan kajian akademik untuk kelayakan ibu kota provinsi Papua Tengah. Maka saya juga sampaikan terima kasih kepada Uncen Papua yang bantu kami sehingga kajian akademik itu menjadi bahan acuan untuk Nabire layak jadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Sekarang Nabire ini kan orang punya kemampuan ini kan banyak. Hanya kita harapkan jabatan yang ada ini kan terbatas. Tetapi ketika kalau provinsi Papua Tengah datang, maka ya kalau mungkin eselon 2 dari kabupaten-kabupaten lain juga masuk, tetapi lebih banyak eselon 3, eselon 4, bendahara. Ini orang Nabire yang akan masuk, itu yang saya bersyukur. Dan saya merasa bangga bahwa mereka akan bikin yang ada ini kita kasih hancurkan, kita kasih pindahkan ke sini, dan nanti kita di bekas kantor DPR itu jadikan taman juga. Kemudian rencana kami pantai Taman Gisi kita jadikan taman, kemudian kita akan bangun jembatan lain di atas supaya kendaraan tidak akan terpengaruh. Antara pasar Mamama dengan Taman Gisi kita akan bangun jembatan lain untuk orang menyeberang. Rencananya sudah siap, tahun depan kami akan pikirkan sehingga pasar Mamama ini aktivitas jalan terus. Orang datang rekreasi di situ, Mamama jual pinang kah, sagu bakar kah, teh kah, orang rekreasi sambil menikmati. Taman Gisi hidup sebelah hidup sehingga orang menyeberang jembatan lain. Nah, itu yang kami sedang pikirkan untuk kota. Terima kasih.